Van de Beek tebar kode ke Solskjaer, saya bisa kok jadi gelandang bertahan. Selama ini, banyak yang meragukan kemampuan Donny van de Beek sebagai seorang gelandang bertahan. Namun, pemain Manchester United tersebut cukup yakin mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Van de Beek cukup sering dibicarakan di kalangan pencinta Manchester United, namun bukan karena prestasi maupun performanya di lapangan, batang hidungnya malah lebih sering terlihat di bangku cadangan. Sepertinya, Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih masih belum memiliki kepercayaan pada jebolan Akademi Ajax Amsterdam tersebut. Atau mungkin memang belum ada tempat yang tersedia untuknya di lini tengah. Manchester United di era Solskjaer biasanya mengusung 3 gelandang sekaligus. Bruno Fernandes dan Paul Pogba sudah hampir pasti tak tergantikan. Sementara 1 slot sisa untuk gelandang bertahan seperti Scott McTominay atau Fred. Selama ini, Van de Beek dianggap lebih mampu bermain sebagai seorang gelandang serang. Tidak heran kalau dirinya jarang bermain, malah manajemen klub patut dipertanyakan karena memaksa membelinya dari Ajax di tahun 2020 lalu. Untuk mengganti McTominay sebagai gelandang bertahan pun publik meragukan itu. Namun, Van de Beek percaya bahwa dirinya mampu mengisi peran tersebut. Ya, saya kira saya bisa melakukannya, katanya dalam kanal YouTube 5. Saya tidak tahu apa yang pelatih pikirkan dan apa yang dia harapkan dari saya. Tapi saya pernah memainkan peran itu sebelumnya bersama Ajax. Selanjutnya, ex-Manchester United Rio Ferdinand bertindak sebagai host dalam kanal tersebut. Ia menanyakan kepada Van de Beek soal posisi favoritnya. Gelandang berusia 24 tahun itu menjawab kalau dirinya tidak memiliki posisi spesifik. Itu sangat sulit untuk dikatakan, karena bergantung pada bagaimana Anda bermain sebagai sebuah tim, kata Van de Beek lagi menjawab pertanyaan Ferdinand. Cara bermain kami buat saya kira cocok sebagai nomor 6 atau nomor 8. Saya tidak peduli di mana, saya hanya ingin bermain jadi tidak peduli di mana posisinya. Pungkasnya dengan nada bercanda. Maguire dan Shaw bareng puji Greenwood. Bakatnya menakutkan. Luke Shaw dan Harry Maguire tidak menahan diri dalam memuji bintang muda Manchester United Mason Greenwood. Menurut keduanya, bakat Greenwood sudah luar biasa. Greenwood termasuk salah satu pemain muda berbakat didikan MU. Dia adalah andalan Ole Gunnar Solskjaer musim lalu khususnya untuk mengisi sektor sayap kanan. Masalahnya, perkembangan Greenwood dikhawatirkan terancam karena kedatangan Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo musim ini. Greenwood berbakat tapi dia jelas butuh menit bermain. Situasi inilah yang dikomentari oleh Shaw dan Maguire. Apa kata mereka soal Greenwood? Berposisi sebagai bek kiri, Shaw tentu sering berhadapan dengan Greenwood ketika keduanya terlatih tanding di sesi latihan. Shaw tahu betul betapa besarnya bakat Greenwood. Sekarang Greenwood sudah luar biasa, tapi Shaw yakin bahwa bocah 19 tahun itu akan semakin hebat dalam 2-3 tahun ke depan. Dia tidak suka melawan saya di sesi latihan, namun bakat yang dia punya sungguh menakutkan, itu luar biasa, ujar Shaw. Saya kira dia akan jadi salah satu pemain yang paling sering dibicarakan di dunia dalam 2-3 tahun ke depan. Ucap Shaw disetujui oleh Maguire sang kapten. Menurutnya, Greenwood yang sekarang memang pemain muda dengan bakat luar biasa, tidak ada batasan untuk perkembangan Greenwood. Dia sangat muda, begitu segar, dia punya segalanya, setiap atribut yang dibutuhkannya untuk terus berjuang dan berkembang, ujar Maguire. Anda telah melihat dia bermain di kanan dan di tengah. Saya kira hal tersulit di sesi latihan adalah Anda tidak boleh memberinya ruang. Sebab jika dia punya ruang, dia akan mencetak gol, pungkasnya. Kabar gembira MU, Scott McTominay dan Alex Telles sudah kembali berlatih. Raksasa Premier League Manchester United mendapat kabar gembira usai 2 permainannya. Scott McTominay dan Alex Telles sudah kembali menjalani sesi latihan. Pada akhir Agustus lalu, Ole Gunnar Solskjaer mengumumkan bahwa McTominay harus naik ke meja operasi untuk memulihkan cedera pangkal paha yang sudah cukup lama ia alami. Sementara itu, Telles mengalami cedera pergelangan kaki saat United melakoni pemusatan latihan pramusim pada Juli lalu. Bek asal Brasil itu memang diperkirakan harus menepi hingga September ini.
McTominay dan Telles akhirnya kembali berlatih mengikuti sesi latihan Manchester United di Carrington pada hari Senin kemarin. Meski demikian, Manchester United menyatakan bahwa hingga kini masih harus dipantau lebih lanjut tentang kemungkinan keduanya comeback ke skuad United akhir pekan nanti. McTominay kemungkinan besar akan kembali menjadi starter di lini tengah pada laga melawan Newcastle nanti, sedangkan Telles masih kalah bersaing dengan Luke Shaw. Sementara itu, penjaga gawang Dean Henderson juga sudah kembali berlatih, pun demikian dengan Fred serta Edinson Cavani. Akhir pekan nanti, United berharap Jadon Sancho sudah bisa kembali ke skuad usai mengalami cedera ringan ketika bergabung dengan timnas Inggris. Satu lagi pemain yang hingga kini belum juga ditentukan nasibnya adalah Cristiano Ronaldo. Pemain yang baru direkrut dari Juventus itu kini masih harus menjalani masa isolasi mandiri. Aduh, debut kedua Cristiano Ronaldo di Manchester United bisa ditunda. Kenapa ya? Penantian Cristiano Ronaldo untuk melakoni debut keduanya berseragam Manchester United bisa jadi bakal tertunda hingga tengah pekan depan. Manchester United pertama kali mengumumkan kembalinya Ronaldo pada hari Jumat lalu, dan Selasa proses kepindahan Ronaldo ke Setan Merah pun akhirnya resmi rampung. Untuk memulangkan ke Old Trafford, Manchester harus membayar biaya transfer senilai 15 juta euro plus biaya tambahan senilai 8 juta euro kepada Juventus. Awalnya, Ronaldo direncanakan akan melakoni debut keduanya bersama Manchester United pada laga Premier League melawan Newcastle akhir pekan nanti. Kini, seperti dilansir dari The Sun, rencana tersebut kemungkinan batal terlaksana karena Ronaldo pada saat itu masih belum cukup untuk membuatnya masuk susunan pemain. Sebelum laga melawan Newcastle, Ronaldo punya kesempatan berlatih cuma sekali bersama rekan-rekannya karena saat ini ia harus menjalani karantina mandiri. Ronaldo diperkirakan akan duduk di bangku cadangan dalam laga melawan Newcastle ketika ia diperkenalkan pada publik di Old Trafford. Belum diketahui secara pasti apakah Ole Gunnar Solskjaer akan memainkan Ronaldo sebagai pemain pengganti dalam laga pekan keempat Premier League. Ronaldo bisa jadi baru akan menjadi starter kala Manchester United melawan markas Young Boys dalam partai matchday pertama fase grup Liga Champions pada hari Rabu dini hari mendatang.